Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesi Kartini, NIM 19541019. Dan perkenalkan, nama saya Peri Riani, NIM 19541046. Dan saya Selvida Sari, NIM 19541037. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi unsur-unsur pers visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesi Kartini, NIM 19541019, Prodi Tadris Bahasa Indonesia Lokal 4A. Baik, langsung saja saya menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian pers dan komunikasi visual. Secara umum, pers merupakan media massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik dengan menggunakan media elektronik dan media cetak dan lain-lain. Pers dalam etimologi, kata pers berasal dari bahasa Belanda, sedangkan presse berasal dari Prancis dan press berasal dari bahasa Inggris. Sedangkan kata pers dalam bahasa Latin ialah pressare, dari kata premare yang artinya tekan atau cetak. Pers sebagai pelapor bertindak sebagai mata dan telinga publik, melaporkan peristiwa-peristiwa di luar pengetahuan masyarakat dengan netral tanpa prasangka. Selain itu, pers juga harus berperan sebagai interpreter, wakil publik, peran juga dan pembuat bijaksana atau kebijaksanaan serta advokasi. Sedangkan komunikasi visual atau komunikasi melalui penglihatan adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Komunikasi visual mengkombinasikannya seni, lambang, tipografi, desain grafis, ilustrasi, gambar, dan warna dalam penyampaiannya. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur pers visual. Yang pertama yaitu jurnalis. Definisi jurnalistik yaitu sebuah proses atau ilmu dalam pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan publikasi berita. Jurnalistik juga disebut dengan kewartawanan. Jurnalistik berasal dari kata jurnal yang artinya catatan. Catatan harian atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi hari itu, atau dimaknai juga dengan surat kabar. Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata journe. Dalam bahasa Prancis, journe berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Jurnalistik bukanlah pers, bukan pula massa. Jurnalistik adalah kegiatan yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik. Itu menurut Haris Sumadria 2008. Ciri-ciri atau karakteristik dari bahasa jurnalis yaitu singkat, padat, jelas, logis, lugas, dan demokratis, serta masih banyak lagi ciri-ciri yang bisa kita pahami mengenai bahasa dari kejurnalistikan. Yang kedua yaitu reporter. Reporter adalah salah satu jenis jabatan kewartawanan yang bertugas melakukan peliputan berita atau news gathering di lapangan dan melaporkannya kepada publik, baik dalam bentuk tulisan untuk media cetak atau dalam situs berita di internet, ataupun secara lisan bila laporannya disampaikan melalui media elektronik, radio, atau televisi. Hasil kerja reporter atau produser berita belum bisa disiarkan kepada publik. Reporter biasanya memiliki gelar kolese karena ketika menyewa, reporter, editor biasanya mempertimbangkan pekerjaan sebelumnya, meskipun pekerjaan tersebut hanya ditulis untuk sebuah koran pelajar atau sebagai bagian dari internship. Selanjutnya, syarat utama seorang reporter yaitu vitalis. Yang kedua,
regulasi dari jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Dasari, NIM 19541037. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Lesi Kartini, yaitu 3 koresponden. Korespondensi adalah proses komunikasi yang dikirim melalui surat dari pihak satu kepada pihak lainnya dengan nama jabatan pada suatu bentuk perusahaan atau organisasi, maupun bisa juga berupa nama perseorangan atau individu. Sehingga istilah lainnya dari koresponden yaitu saling berkirim surat untuk menanyakan maupun menawarkan suatu hal. 4. Sukarelawan. Sukarelawan adalah seorang atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan layanan atau keuntungan finansial tanpa meminta keuntungan dari orang lain. Seorang sukarelawan juga terkenal dengan pengembangan keterampilan dan sering dimaksudkan untuk mempromosikan kebaikan atau untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kesukarelawanan yang dilakukan oleh seorang relawan memungkinkan memiliki manfaat dan nilai positif bagi komunitas yang dilayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pere Heriani, NIM 19541046. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Selvi Dasari, yaitu 5 editor atau redaktor. Editor adalah sineas profesional yang bertanggung jawab mengkonstruksi cerita secara estetis dari shot-shot yang dibuat berdasarkan skenario dan konsep penyutradaraan sehingga menjadi sebuah film cerita yang utuh. Seorang editor dituntut memiliki kesadaran, rasa, dan indera penceritaan yang kuat, sehingga sudah pasti dituntut sikap kreatif dalam menyusun shot-shotnya. Maksud kesadaran, rasa, indera penceritaan yang kuat adalah editor harus sangat mengerti akan konstruksi dan struktur cerita yang menarik, serta kadar dramatik yang ada di dalam shot-shot yang disusun, dan mampu mensinambungkan aspek emosionalnya dan membentuk irama adegan cerita tersebut secara tepat dari awal hingga akhir film tersebut. Karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh editor antara lain yaitu harus memahami cara-cara pengeditan dalam media dan aplikasi, atau juga memiliki keahlian khusus dalam mengoperasikan teknologi. Selanjutnya, materi penerbit. Penerbit adalah seseorang atau lembaga yang melakukan kegiatan pembuatan dan pendistribusian buku dan surat kabar yang diadakan oleh industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi, atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati oleh publik. Penerbit dari sistem penerbitannya dapat dibedakan sebagai penerbitan umum atau konvensional dan juga penerbitan mandiri atau self-publish, di mana penulis sebagai penerbitnya. Selanjutnya, materi yang terakhir atau materi yang ketujuh tentang percetakan. Percetakan adalah sebuah proses pencetakan tulisan yang biasa disebut dengan fotokopi atau print, dan ada juga pencetakan gambar untuk pakaian yang biasa disebut dengan sablon dengan menggunakan sebuah mesin cetak yang terdiri dari bahan, tinta, dan minyak sehingga menghasilkan cetakan buku, koran, majalah, dan cetak huruf, gambar, dan lainnya menggunakan alat mesin yang biasa disebut dengan mesin cetak offset. Ada juga yang hasilnya seperti emas. Ini menggunakan teknik flow, di mana bahan yang digunakan menggunakan bahan bubuk emas yang berupa tinta. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon maaf, mohon ampun. Terima kasih.